Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu tentang RSPO, yang merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada keberlanjutan di industri kelapa sawit. Apakah kamu pernah mendengar tentang RSPO sebelumnya? Ya, saya sudah mendengar sedikit tentangnya. RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil adalah sebuah inisiatif global yang bertujuan untuk memastikan produksi kelapa sawit dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Tapi, saya penasaran, apa sebenarnya tujuan utama dari RSPO ini? Tujuan utama RSPO memang sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang muncul dari industri kelapa sawit. RSPO bertujuan untuk mempromosikan kelapa sawit yang berkelanjutan, yang berarti diproduksi tanpa merusak hutan, tanpa mengeksploitasi pekerja, dan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat lokal. Jadi, apakah itu berarti semua perusahaan yang menghasilkan kelapa sawit harus terdaftar di RSPO untuk diakui sebagai berkelanjutan? Tidak semua perusahaan diwajibkan, tetapi menjadi anggota RSPO tentu memberikan keuntungan besar. Perusahaan yang terdaftar dalam RSPO harus memenuhi standar yang ketat mengenai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan menjadi anggota, mereka juga mendapatkan sertifikasi yang dapat membantu meningkatkan reputasi mereka di mata konsumen yang peduli dengan keberlanjutan. Menarik sekali. Tapi, bagaimana RSPO memantau apakah perusahaan-perusahaan ini benar-benar mematuhi standar yang ditetapkan? RSPO memiliki sistem audit yang cukup ketat. Ada auditor independen yang memeriksa setiap aspek dari praktik perusahaan, mulai dari penggunaan lahan, perlakuan terhadap pekerja, hingga dampak terhadap masyarakat setempat. Setiap tahun, perusahaan-perusahaan ini harus melaporkan kegiatan mereka dan mendapatkan pemeriksaan ulang untuk memastikan mereka masih memenuhi standar. Tentu saja, itu membutuhkan upaya yang besar. Tapi, ada tantangan apa saja yang dihadapi RSPO dalam memastikan standar ini diikuti oleh semua anggotanya? Salah satu tantangan terbesar adalah keberagaman dan ukuran perusahaan yang terlibat. Beberapa perusahaan besar mungkin memiliki sumber daya untuk mematuhi standar, tetapi untuk petani kecil, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pelatihan atau modal yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan. RSPO juga berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan melibatkan berbagai pihak dalam pelatihan dan pemberdayaan. Jadi, RSPO tidak hanya fokus pada perusahaan besar, tapi juga pada petani kecil. Apakah ada program khusus untuk mendukung mereka? Benar, RSPO memang memiliki program untuk mendukung petani kecil. Mereka menawarkan berbagai inisiatif untuk membantu petani agar bisa memenuhi standar keberlanjutan, termasuk menyediakan pelatihan dan akses ke teknologi yang ramah lingkungan. Salah satu program yang dikenal adalah RSPO Smallholder Support Fund yang menyediakan dana untuk petani kecil agar dapat meningkatkan praktik mereka. Itu sangat membantu. Namun, apakah ada dampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan dengan adanya RSPO ini? Tentunya ada dampak positif yang signifikan. Dari sisi lingkungan misalnya, dengan RSPO, ada pengurangan konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Dari sisi sosial, keberadaan RSPO juga mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan hak-hak pekerja, termasuk penghapusan kerja paksa dan perlakuan yang adil terhadap mereka. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal juga mendapatkan manfaat melalui program-program tanggung jawab
sosial perusahaan. Tapi, apakah itu berarti RSPO bisa mengatasi semua masalah yang ada dalam industri kelapa sawit? Tentu saja tidak. RSPO adalah langkah besar menuju keberlanjutan, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti deforestasi ilegal yang tetap terjadi di beberapa area, atau masalah pemantauan yang memerlukan lebih banyak perbaikan. RSPO sendiri berusaha untuk terus berkembang dan memperbaiki sistemnya agar lebih efektif dalam mengatasi isu-isu ini. Jadi, meskipun RSPO memberikan banyak kontribusi positif, tantangan tetap ada, terutama dalam implementasi yang lebih luas. Apakah ada upaya lain di luar RSPO untuk meningkatkan keberlanjutan dalam industri kelapa sawit? Selain RSPO, ada beberapa inisiatif lain seperti ISCC, International Sustainability and Carbon Certification, dan MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil. Masing-masing memiliki pendekatan yang sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya semuanya bertujuan untuk menciptakan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara organisasi-organisasi ini juga sangat penting untuk meningkatkan dampak positif bagi industri ini. Menarik sekali. Jadi, ada banyak pihak yang terlibat untuk mendorong perubahan. Apakah kamu melihat ada tren yang berkembang di industri kelapa sawit yang bisa mengarah pada perubahan lebih cepat? Ada beberapa tren yang cukup menjanjikan, terutama peningkatan kesadaran konsumen. Banyak konsumen sekarang yang lebih memilih produk yang bersertifikat berkelanjutan. Ini memotivasi perusahaan untuk berkomitmen pada keberlanjutan. Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting, seperti penggunaan sistem pemantauan berbasis satelit untuk mengidentifikasi deforestasi dan melacak praktik perusahaan secara lebih transparan. Sepertinya, teknologi dan kesadaran konsumen dapat menjadi kunci untuk mempercepat transisi menuju kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Apa harapanmu untuk masa depan industri ini? Saya berharap bahwa dengan kerjasama yang lebih baik antara semua pihak, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, industri kelapa sawit dapat bertransformasi menjadi lebih berkelanjutan. Tentunya, ini akan membutuhkan usaha yang konsisten dan pemantauan yang lebih ketat, tetapi saya percaya bahwa kita bisa mencapainya.